Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan harian dari HKBP Batam. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Dia. Kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu Bapa yang senantiasa setia memelihara hidup kami. Saat ini kami mau mendengarkan suara-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Setiap kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Terpujilah Engkau di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sebagai renungan sepanjang hari ini, Selasa 4 April 2023, yaitu yang tertulis dalam kitab Injil Markus pasal 12 ayat 33. Begini firman Tuhan. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Dalam bahasa Batak dikatakan, jala makaholongi ibana sian nasa ate-ate, sian nasa roha dohot sian nasa gugu, huhut makaholongi dongan songo diri niba, umanga dui sian saluhut akka pilihan situtungan nang pilihan na asing pe. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita salah mengerti ya tentang hubungan kita dengan Allah. Banyak orang yang berusaha menunjukkan bahwa dia memiliki hubungan yang cukup erat dengan Tuhan lewat semua rutinitas, ibadah, pelayanan, atau mungkin persembahan-persembahan yang dia sampaikan kepada Allah. Saudara-saudara sekalian, benar, semua itu penting. Di Perjanjian Lama, tentu tentang persembahan-persembahan korban bakaran, itu sudah diaturkan dengan sedemikian rupa di tengah-tengah kehidupan umat Israel.
Namun bukan berarti ketika umat tersebut memberikan persembahannya dan menuruti semua hal-hal yang diaturkan di tengah-tengah ritual peribadahan, itu menjadi sebuah penentu bahwa mereka memang telah sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Saudara-saudara sekalian, dalam sebuah percakapan Tuhan Yesus dengan ahli Taurat, Tuhan Yesus mengatakan tentang hukum yang terutama, yaitu bahwa hukum yang terutama adalah kasihilah Allahmu dengan segenap jiwamu, akal budimu, kekuatan, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan itu melebihi dari melakukan, memberikan persembahan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus telah menunjukkannya bagaimana Dia menunjukkan kasih-Nya terhadap Allah dan terhadap manusia selama Ia berkarya di dalam dunia ini. Yesus menunjukkan lewat ketaatannya, Dia mau menderita, Dia mau memikul salib, Dia mau mati di kayu salib. Itu sebagai sebuah totalitasnya mengasihi Allah dengan segenap kehidupannya. Dan ketika Yesus melakukan pelayanannya, menyembuhkan orang sakit, mendampingi orang-orang yang terpinggirkan, mengenyangkan orang yang lapar, di sana Yesus mau menunjukkan bagaimana Ia mengasihi orang-orang yang menderita seperti dirinya sendiri. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, kita mau belajar dari apa yang Tuhan Yesus lakukan. Bagaimana dengan ketaatannya memikul salib, Dia menunjukkan kasih-Nya kepada Allah Bapa. Oleh karena itu mari kita juga mau belajar untuk mengasihi Allah dengan sebuah ketaatan. Ketaatan melakukan perintah-Nya dari hati kita yang terdalam. Bukan hanya karena sebuah kebiasaan, bukan hanya karena sesuatu maksud dan tujuan yang kita harapkan, bukan juga karena motif-motif lain yang terkait dengan kepentingan-kepentingan diri kita sendiri. Namun ketika kita mengasihi Allah, menyembah Dia, memberikan persembahan kita, melakukan semua ibadah kita, mari kita lakukan semua itu karena cinta kasih kita yang besar kepada Allah. Saudara-saudara sekalian, tentu ketika orang mengasihi Allah, itu dengan sendirinya akan mendorongnya untuk memberikan yang terbaik kepada Allah, mempersembahkan yang patut untuk Dia persembahkan kepada Allah. Kita juga mau belajar bagaimana kita harus mengasihi sesama kita, seperti Tuhan Yesus mengasihi orang-orang yang lemah, bukan karena sesuatu hal yang Dia harapkan, bukan karena motif-motif yang tersembunyi, tetapi Ia mengasihi dengan sebuah ketulusan. Dan itu juga yang mau dilakukan oleh orang-orang yang percaya kepada Allah, mengasihi sesamanya karena kasih yang lahir dari Allah. Sehingga kasih itu tidak menuntut sebuah pembalasan. Kasih itu bukan karena sesuatu hal di balik perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Oleh karena itu, mari saudara-saudara sekalian mengasihi Allah dengan segenap hati kita, segenap kehidupan kita, mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Itu adalah hukum yang terutama. Dan ketika kita hidup di situ, dengan sendirinya kita akan menjadi orang-orang yang memelihara seluruh hukum-hukum Tuhan, yang menghormati Tuhan, mengerjakan seluruh aturan, perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita mengasihinya dengan segenap hidup kita. Dan kita menghasilkan buah kasih kita terhadap sesama kita.
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami belajar untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kami, mengasihi sesama kami, seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Tolong kami Tuhan agar kami sungguh-sungguh dalam mengerjakan itu, sehingga dengan demikian kami boleh hidup berkenan di hadapan-Mu. Dan kami juga boleh menunjukkan kasih kami itu lewat ketaatan kami Tuhan, menuruti segala perintah-Mu, melakukan ibadah kami dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu yang tengah mendengarkan firman-Mu, biar firman-Mu akan mengubahkan hati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara terus hidup di dalam cinta kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.